Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-6. Bagaimana menjadi tuan dari emosi kita. CD ini merupakan kelanjutan bagaimana mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. Sebelum saya lanjutkan, Anda sudah melakukan PR dari CD ke-5? Saya asumsi sudah. Latih otot Anda terus. Kalau belum Anda latih, hentikan dulu. Kerjakan dulu PR di CD nomor 5. Stop sekarang juga. Selamat datang. Saya anggap Anda sudah melakukan PR yang CD nomor 5. Kenapa saya terus push Anda untuk melakukan PR-PR-nya? Karena inilah ketika kita keluar dari zona nyaman kita dan melakukan PR-PR yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, hidup kita berubah karena kita menjadi disiplin dan berani dan mampu untuk take action. Take action yang harus kita take action. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara merubah emosi kita. Bagaimana kita menjadi tuan dari emosi kita. Begitu pentingnya cara ini, karena apapun yang kita inginkan dalam hidup adalah sebetulnya merubah perasaan kita atau merubah kondisi emosi kita. Kembali lagi seperti CD nomor 5. Dikatakan di sana bahwa perasaan ada dua macam. Satu adalah perasaan pada tempatnya. Yang kedua adalah perasaan tidak pada tempatnya. Kalau sebuah perasaan terjadi dan itu adalah pada tempatnya, misalnya pada waktu kita sedih karena ditinggal oleh orang yang kita cintai, caranya bagaimana? Kita beri arti yang berbeda, boleh artinya positif ataupun negatif, yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Memberi arti tadi. Kita ulangi supaya kita jauh lebih ingat, yaitu satu, selalu tanya apa yang saya syukuri dari kejadian ini. Kemudian yang kedua, apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini, sehingga saya bisa jadi lebih baik, lebih kuat, lebih hebat, lebih pintar, nilainya lebih baik, lebih langsing, lebih kaya raya, lebih harmonis, anak-anak lebih berbakti, anak-anak lebih jadi, apapun Anda harus tanya. Kemudian yang ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang banyak lebih baik, dan direstui Tuhan. Saya ulangi kesekian kalinya karena ini sangat penting. Repetition is matter of all skill. Itu ketika emosi pada tempatnya. Anda mungkin boleh marah, Anda mungkin boleh kecewa, Anda mungkin boleh sedih, silakan. Itu perasaan manusiawi. Ketika orang ngomong, kamu tidak boleh marah, tidak mungkin. Itu suatu hal yang manusiawi. Kamu tidak boleh kecewa, tidak mungkin. Manusia itu perasaan yang komplit selalu ada, begitu ya. Tapi yang paling penting, bagaimana kita memberi arti yang berbeda. Boleh arti negatif, arti positif. Yang paling penting, langkah kita menuju kita menjadi lebih baik karena kejadian tadi. Itu ketika emosi pada tempatnya. Kemudian yang kedua, ketika emosi tidak pada tempatnya. Misalnya, pada waktu kita mau presentasi, kita khawatir. Kita tanya kepada diri sendiri. Loh, saya khawatir ini emosi pada tempatnya atau tidak pada tempatnya? Oh, pada tempatnya, kamu belum siap-siap, lah pantesan. Ya oke, sekarang apa yang harus kamu lakukan supaya kamu merasa lebih baik? Ya siap-siap, ya sudah, siap-siap. Oh, saya harus baca buku dulu, ya sudah, baca buku dulu. Waduh Pak, no time. Saya khawatir nih sudah tidak ada waktunya, tapi saya tetap harus presentasi. Gimana? Ya sudah, apa yang dipelajarin karena hal ini? Apa yang disyukurin? Dan kemudian apa yang dipelajarin? Supaya besok jauh lebih baik. Kalau begitu, jauh hari harus dilakukan. Kenapa tidak? Kemudian apa yang harus dilakukan sekarang supaya merasa lebih baik? Kemudian, oh bisa pada waktu presentasi, saya minta mundur dulu misalnya. Oh tidak mungkin untuk mundur. Ya sudah, kita cari cara bagaimana presentasi yang sebaik mungkin dalam waktu yang sangat-sangat pendek ini. Kita simpulkan dan tetap kita harus maju karena no time lagi. Supaya saya merasa lebih baik gimana? Ya sudah, ini
Nanti kita ajarkan jurus-jurus merubah perasaan dengan sangat cepat. Termasuk dari gerak, merubah fokus, merubah kata-kata. Sehingga kita merasa lebih good. Lunjak-lunjak, guncang-guncang. Jadi kita jadi lebih percaya diri. Walaupun dalam kondisi mungkin secara materi belum siap, tapi secara fisikal, secara sikap kita sudah siap. Sehingga kita jauh lebih lancar dibanding kalau sikap kita salah. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana kita bisa merubah perasaan menjadi tuan di atas emosi kita. Bisa tetap semangat dalam situasi paling sulit pun. Bisa tetap mensyukuri, bisa tetap gembira. Dan ketika perasaan tidak pada tempatnya, cara yang paling efektif untuk merubah emosi yang tidak pada tempatnya atau perasaan yang tidak pada tempatnya ini, nomor satu adalah dengan merubah gerak. Oke, nomor satu apa? Tolong ikuti saya, tolong ikuti sebutkan. Merubah apa? Merubah gerak. Oke, kemudian yang kedua, yaitu dengan merubah fokus. Kita merubah fokus sehingga perasaan kita akan berubah seketika. Kita akan bahas nanti satu persatu. Kemudian yang ketiga, kita harus rubah kata-kata yang kita gunakan dan keyakinan kita. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana kita menjadi tuan dari emosi dengan merubah gerak. Sekarang saya mau tanya, ketika di ruangan ini, di ruangan saya misalnya, yang Anda tidak lihat karena Anda mendengarkan di sana, saya ada satu orang yang sedang kecewa. Ada satu orang di dalam ruangan rekaman saya ini, mereka sedang kecewa, depresi, tertekan, sedih luar biasa. Pertanyaan saya mau tanya, kira-kira gerakannya bagaimana? Dagunya ke atas atau ke bawah? Pertanyaan yang bodoh, ya ke bawah gitu ya. Kemudian pertanyaan, matanya cerah atau surem? Surem. Bibirnya tersenyum atau merengut? Merengut. Bahunya buka atau nutup? Nutup. Tangannya di luar, melambai-lambai atau di dalam? Di dalam. Napasnya panjang-panjang atau pendek-pendek? Pendek-pendek. Anda akan menjawab sama dengan saya, kecuali Anda makhluk dari planet yang lain. Kalau dari bumi, plus minus, jawabannya sama. Kenapa kok jawabannya sama? Karena saya tahu Anda juga sering melakukan. Ketika Anda depresi, Anda tertekan, Anda kecewa, Anda sedih, dagu Anda menunduk ke bawah, matanya melihat ke bawah, bibirnya merengut, terus kemudian bahunya nutup, tangannya di dalam, terus kemudian napasnya pendek-pendek, bahkan lupa bernapas. Banyak sekali orang yang stres lupa bernapas. Ayo, gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya lagi. Goyang-goyangkan badan Anda dulu, oke? Ikuti saya, goyang-goyang dulu sedikit, goyang-goyang. Biar emosi positif masuk. Sekarang saya mau tanya, kalau dalam ruangan rekaman ini, saya taruh satu orang yang baru menang lotre, dapat uang 100 miliar rupiah cash keras, bebas dari pajak. Pertanyaan saya, dagunya ke bawah atau ke atas? Ke atas. Matanya suram atau cerah? Cerah. Bibirnya merengut atau tersenyum? Tersenyum. Bahunya nutup atau buka? Buka. Tangannya di dalam atau di luar? Di luar. Napasnya pendek-pendek atau panjang-panjang? Panjang-panjang. Bukan panjang-panjang. Yes, 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 yes. Dengan sangat-sangat senang dan mereka berteriak-teriak. Kegembiraan. Apakah jawaban Anda juga sama? Pasti. Jawaban Anda plus minus juga sama. Kenapa? Karena sekali lagi, banyak orang ngomong, Pak, emosi kan mempengaruhi gerak. Aha. Ini dikatakan oleh Anthony Robbins. Our emotion is created by our motion. Emosi kita diciptakan dari gerakan kita. Mari kita tes. Oke, semua pendengar, mari kita lakukan. Ini tugas kita pertama, Anda harus lakukan. Anda duduk, sekarang tolong berdiri. Semua berdiri. Kecuali Anda tentunya yang sedang nyetir. Tapi kalau Anda sedang nyetir, nanti begitu Anda pulang, masuk ke ruangan tertentu, entah di kantor Anda, ataupun di kamar Anda, ataupun di kampus Anda, dimanapun, cari ruang yang kosong, entah di WC, entah di mana, Anda harus langsung ikutin perintah saya yang sekarang ini. Janji? Oke, janji. Nah, sekarang bagi Anda yang bisa berdiri, oke, tetap berdiri, semua berdiri tegak, sangat-sangat tegak, sangat-sangat tegak. Satu kaki maju ke depan, oke, silakan, satu kaki maju ke depan, kemudian berat badan ke depan, tidak peduli kaki kanan, kaki kiri, terserah Anda. Sekarang berat badan ke depan, dengan satu kaki depan, berat badan ke depan,
kemudian jadi kaki yang berada di belakang agak dijinjitkan begitu, jadi berat badannya condong ke depan, kemudian dada dibuka, tegak ke atas, dagu ke atas, mata cerah melihat ke atas, lihat lampu, lihat atap, lihat apapun, lihat ke atas, bahunya dibuka, kemudian tangan dua-dua ke atas, tangan dua-dua ke atas, dengan tangan dua-dua ke atas, mata cerah, sekarang dalam posisi seperti ini, tersenyumlah selebar mungkin, semua, ayo tersenyum, senyum, saya di sana mengamati Anda, ayo lakukan. Oke, tolong semua berdiri tegak, tangan ke atas, senyum selebar mungkin, mata cerah. Oke, dalam posisi seperti ini, tolong ingat-ingat kejadian yang menyedihkan. Stop, Anda harus tetap dalam posisi seperti itu, senyum ke atas, tangan lihat ke atas, kemudian mata ke atas, bahu dibuka, tangan dua-dua naik ke atas, berat badan agak ke depan. Ayo, coba tes dalam posisi seperti ini dengan tersenyum lebar-lebar. Ingatlah kejadian yang menyedihkan tanpa merubah apapun. Bisa? Aha, tidak bisa atau sangat sulit. Ini adalah satu bukti, silakan duduk kembali. Ini adalah salah satu bukti bahwa our emotion is created by our motion. Emosi kita diciptakan dari gerakan kita. Ketika kita kepingin sukses luar biasa, kita harus ambil emosi tertentu. Ini, kenapa penting ilmu-ilmu seperti ini? Bagaimana merubah emosi atau merubah semangat dengan sangat-sangat cepat? Sekarang saya mau tanya, ilmu ini penting, Anda harus lakukan juga banyak hal yang akan saya ajarkan di sini penting. Sekarang saya mau ngomong kenapa penting. Pernah nggak Anda mengalami satu kondisi yang unstoppable? Anda merasa hebat sekali, luar biasa, dahsyat, yes, pasti, iya. Kalau Anda dalam posisi seperti itu, Anda ambil keputusan apa, banyak tepatnya, mantap sekali, dan biasanya Anda sukses luar biasa. Dalam emosi seperti itu. Anda berani ambil langkah, Anda berani berkenalan dengan orang yang Anda harus kenalan. Anda ambil keputusan dengan mantap hati Anda. Tapi pernahkah Anda dalam satu kondisi emosi ataupun perasaan yang misalnya gini ya, Anda melakukan suatu hal, Anda bisa ngomong, aku kok tadi kok goblok mental melakukan hal ini begitu ya. Itu sebetulnya Anda bukan dalam posisi goblok. Semua orang pernah mengalami satu kondisi emosi yang seperti itu sehingga dia melakukan gerakan yang stupid atau melakukan tindakan yang stupid atau berkata-kata stupid begitu ya. Sebenarnya dia dalam kondisi emosi yang stupid atau istilahnya itu stupid state gitu ya. Jadi kondisi perasaan yang gitu ya. Nah, dalam kondisi perasaan yang seperti ini kita susah sekali ambil keputusan yang benar. Kita biasanya lupa, kita biasanya hang, kita takut emosinya seperti ini, negatif. Nah, kalau Anda dalam posisi seperti ini, jangankan ambil keputusan tepat, suruh ambil keputusan pun susah. Karena dalam kondisi stupid tadi. Nah, salah satu contoh, ketika Anda dalam kondisi peak, kemudian Anda bisa, siapa tadi yang ambil keputusan dahsyat? Itu saya, oh yes, saya percaya diri, oh yes, saya bangga. Itu dalam satu kondisi sama, Anda dalam satu state atau kondisi emosi, kondisi perasaan, situasi yang Anda dahsyat luar biasa. Nah, sungguh penting kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan, yaitu perubahan perasaan, plus perubahan situasi yang kita inginkan, kondisi yang kita inginkan. Kalau kita mulai merubah dari dalam dulu, baru kita sukses luar biasa menciptakan kondisi dan situasi yang kita inginkan. Dari 3 ilmu merubah perasaan, yaitu merubah gerak, merubah fokus, kemudian merubah kata-kata dan keyakinan, yang paling mudah dilakukan adalah merubah gerak. Mari kita akan lakukan lagi, mari kita akan tes. Semua lakukan, kecuali tentu saja kalau Anda berada di mobil. Tapi kalau Anda berada di mobil, Anda bisa melakukan dengan cara yang berbeda, tapi Anda harus tetap lakukan, gitu ya. Sekarang, coba tes, Anda duduk semua. Ketika duduk, saya minta tolong ingat-ingat hal-hal yang menyedihkan. Kemudian ketika saya bilang 1, 2, 3, go, berdiri. Anda langsung berdiri, Anda tegak dan pukul dan yes, gitu ya. Terus kemudian saya bilang, duduk lagi. Kemudian berdiri lagi, yes, gitu ya. Sekarang ini akan saya lakukan, 1 untuk merubah emosi kita. Ini salah satu yang namanya kita merusak pola.
Sehingga pola kita pada waktu kita lagi sedih, kita jadi gembira, langsung kita jadi sukses, kita jadi lebih berani ambil keputusan. Begini, jadi ini kondisi penting sekali. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak Anda ngalami dalam satu posisi di mana Anda harus telepon, orang yang harus Anda telepon ini mungkin bos Anda, atau calon bos Anda yang galak luar biasa, atau calon pacar Anda yang pertama kali, atau calon istri Anda yang pada waktu itu belum menjadi istri Anda, atau calon mertua Anda untuk pertama kalinya pada waktu Anda telepon, atau klien Anda yang begitu galaknya setengah mati waktu Anda mau telepon. Pernah nggak ngalami waktu Anda mau telepon nggak ya? Anda dalam kondisi emosi yang ragu-ragu, state yang ragu-ragu, perasaan yang tidak menentu, khawatir dan segala macam. Oke, dalam posisi seperti ini, enak mana? Akhirnya Anda telepon dengan ragu-ragu atau telepon dengan penuh percaya diri? So, pasti jawabannya telepon dengan percaya diri. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Sekarang begini, Anda berubah gerak terlebih dahulu. Anda bisa melakukan lonjak-lonjak terlebih dahulu. Anda bisa sprint dulu. Sprint 3 menit. Maju, mundur, maju. Mundur, mundur. Anda bisa melakukan merubah gerak seperti itu. Atau Anda lunjak-lunjak. Go, lunjak-lunjak. Kakinya lunjak-lunjak. Dan tepuk dada, tarik nafas. Yes. Gitu. Kemudian Anda langsung telepon. Anda akan jadi lebih percaya diri. Karena Anda dalam kondisi perasaan yang berubah seketika. Yaitu perasaan percaya diri. Nah, sekarang sama persis. Ini yang ingin saya lakukan. Ini langsung kita lakukan. Tugasnya langsung dilakukan. Harus dilakukan. Anda duduk. Bayangkan, dengarkan, atau rasakan satu perasaan emosi yang ketika Anda lagi sedih, atau tertekan, kecewa, takut, apapun perasaan yang negatif. Yang Anda tidak kepingin punya perasaan seperti ini. Silakan, ambil satu perasaan. Bayangkan, apa yang terjadi saat itu? Apa yang Anda lihat saat itu? Pakai baju warna apakah? Ketika Anda lagi tertekan dan kecewa saat itu? Dengan kondisi duduk, mungkin Anda duduknya dengan bahu yang nutup. Mungkin Anda dengan penuh sedih. Mungkin kepala Anda nunduk, mata Anda suram. Bibir Anda merengut, napas Anda pendek-pendek. Ambil posisi seperti itu. Dengarkan apa yang Anda dengarkan waktu kecewa, sedih, atau takut. Mungkin Anda mendengarkan suara Anda sendiri. Anda ngomong apa dari sendiri yang buat Anda punya emosi tadi. Rasakan perasaannya tadi. Rasakan perasaannya tadi. Sangat-sangat tegak. Begitu tegaknya. Sangat tegak. 10 cm lebih tinggi. Sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Rasakan. Berdiri dengan sangat tegak. Tepuk dada dan ngomong yes. Yes. Genggam tangan Anda. Yes. Lagi. Genggam tangan Anda. Yes. Oke, Anda lakukan. Bagi Anda yang sedang nyetir, Anda juga bisa duduknya agak lemes dan kemudian saya waktu 1, 2, 3, go. Anda harus berdiri. Mohon maaf, tidak bisa berdiri tentu saja di mobil. Anda bisa duduk seketika tegak, duduk 10 cm lebih tinggi, sangat-sangat tinggi, dan sangat percaya diri. Oke, sekarang kita akan lakukan lagi. Bagi Anda yang nyetir juga, Anda juga harus lakukan, yaitu duduk. Duduknya lemas, kemudian mendadak. Duduk tegak, duduk 10 cm lebih tinggi dari yang Anda pernah tinggi, dan Anda tepuk dada, dan Anda yes, dan Anda teriak, dan yes seperti tadi, sampai 3 kali. Yes, 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 tepuk dada 3 kali, dan genggam tangan Anda, dan yes 3 kali. Oke, mari kita ulangi lagi. Ini adalah ilmu merusak pola, dan Anda ketika terbiasa melakukan hal ini, Anda akan jago menguasai emosi Anda, dan Anda menjadi tuan dari emosi Anda. Hidup Anda akan jauh lebih bahagia ketika kita bisa mengontrol emosi. Ini sangat penting, harus dilakukan. Mari kita lakukan. Oke, semua duduk lagi. Duduk lemes lagi, sangat lemes. Mungkin sedih, kecewa, sangat kecewa, capek mungkin. Saya tidak tahu, lihat apa yang Anda lihat. Bayangkan yang Anda bayangkan. Dengarkan. Rasakan. Hal-hal yang buat Anda jadi kecewa, sedih, atau loyo. Bukan buat Anda takut. 1, 2, 3, go! Berdiri!
berdiri, duduk sangat tegak, atau berdiri sangat tegak, sangat tegak, berdiri sangat tegak. Oke, sangat tegak, busungkan dada Anda. Seolah duduk 10 cm lebih tinggi, atau berdiri 10 cm lebih tinggi, kepala tengah Anda ke atas, kemudian tepuk dada. 1, 2, 3, yes, 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 genggam tangan Anda, yes, rasakan percaya diri Anda, berdiri dengan sangat tegak, duduk sangat tegak, berdiri sangat tegak, luar biasa. Oke, sekarang duduk lagi, duduk lemes lagi. Sangat lemes lagi, sangat dalam kondisi sangat lemes. Semua memori yang negatif, keluarkan lagi. 1, 2, 3, go, berdiri. Tepuk dada, yes, yes, yes. Genggam tangan Anda, rasakan Anda begitu percaya dirinya. Rubah seketika, Anda punya kemampuan untuk ini. Duduk lagi, sekarang duduk lagi, duduk loyo lagi, sangat loyo. 1, 2, 3, go, berdiri. Yes, yes, yes. Tepuk dada Anda dan genggam, kemudian rasakan berdiri dengan tegak, kepala sangat tegak, busungkan dada Anda. Kalau Anda duduk dengan sangat tegak, 10 cm lebih tinggi, Anda sangat percaya diri, begitu percaya dirinya. Oke, rasakan, duduk loyo lagi. Lakukan, penting sekali, lakukan. Duduk loyo lagi, sangat loyo, begitu loyonya, sedih, kecewa. 1, 2, 3, go, berdiri. Duduk dengan tegak, berdiri dengan tegak, 10 cm lebih tinggi, tepuk dada. Yes, yes, yes. Rasakan, genggam tangannya, rasakan berdiri dengan sangat tegak, dengan sangat percaya diri, tegak kepala ke atas, busungkan dada Anda, berdiri seolah 10 cm lebih tinggi, atau duduk 10 cm lebih tinggi, rasakan Anda sangat kuat, rasakan percaya diri Anda. Oke, rasakan, duduk loyo lagi. Saya akan ulangi 3 kali lagi dengan lebih cepat, Anda ikutin, Anda akan bisa merasakan perubahan perasaan Anda seketika. Duduk loyo lagi, sangat loyo, sangat loyo. 1, 2, 3, go, berdiri. Yes, yes, yes. Genggam tangan Anda, berdiri dengan sangat tegak, duduk sangat tegak, kepala tangan Anda genggamkan, berdiri tegak, sangat tegak, busungkan dada Anda rasakan sangat percaya diri, rasakan, duduk loyo lagi, sangat loyo. 1, 2, 3, go, berdiri. Yes, yes, yes. Rasakan percaya diri Anda, berdiri dengan sangat tegak, duduk sangat tegak, 10 cm seolah lebih tinggi, sangat percaya diri, busungkan dada Anda, tegakkan kepala Anda, tegakkan sangat tegak, kemudian rasakan genggaman tangan Anda penuh percaya diri, duduk loyo lagi. 1, 2, 3, go, berdiri. Tepuk dada, yes, yes, yes. Rasakan genggaman tangan Anda, rasakan berdiri sangat tegak, busungkan dada, napas panjang-panjang, mata yang cerah, kemudian tegakkan kepala, rasakan di genggaman tangan Anda, sangat percaya diri, rasakan percaya diri, sangat percaya diri, begitu percaya dirinya. Gimana perasaan Anda? Ketika Anda merubah dengan sangat dramatis dari duduk loyo, berdiri tegak, duduk loyo, berdiri dengan tegak. Ini merupakan satu kebiasaan kita. Apabila ketika mengalami hal yang sama, ketika kita dalam kondisi loyo dan Anda langsung rubah, berdiri dengan tegak, Anda akan sangat efektif menguasai emosi Anda. Sama persis. Saya mau tanya, sudahkah Anda punya anak? Atau belum punya anak? Atau pernah jadi anak-anak? Oke, saya tanya, salah satu memotivasi anak-anak, itu yang sulit ketika anak kita harus sekolah atau les, dia baru bangun tidur dan baru sangat lemes. Kemudian bagaimana? Biasanya kita motivasi ketika dia tidak mau les ataupun tidak mau sekolah. Kita ngomong gimana? Ayo les, kalau tidak mau les nanti goblok besok jadi pengemis baru tahu rasa. Hati-hati orang tua, sabda Anda bisa kejadian loh. Nah, sekarang biasanya saya pribadi apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya? Ketika anak-anak saya lagi bangun tidur lagi males, agak loyo, saya tidak pakai omongan. Rubah gerak dulu untuk merubah emosi. Kalau emosi state-nya dia lagi negatif, lagi takut, lagi malas, Anda ngomong apapun tidak masuk ke telinganya. Ini kelemahannya motivator. Kalau Anda hanya motivasi orang hanya dengan kata-kata, bisa nggak? Bisa. Tapi jauh lebih efektif kalau Anda motivasi dengan rubah geraknya terlebih dahulu. Biasanya kalau anak saya langsung saya angkat dari ranjang, saya suruh sentuh atap gitu ya, saya angkat suruh atap, kemudian saya taruh dengan badan saya nekuk, kemudian saya peluk di pinggangnya dia, kemudian saya turunin ke bawah dia, suruh terbalik menyentuh lantai, kemudian saya taruh di atas ranjang, kemudian saya pegang tangannya, kemudian saya ajak lunjak-lunjak, go 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 40-50 kali lunjakan, apa jadi? Our emotion is created by our motion.
Emosi kita diciptakan dari gerakan kita. Setiap gerakan kita itu ada rangsangan kimia. Hormon-hormon kita berubah. Dan rangsangan kimia dan hormon yang berubah di kepala kita, di badan kita, sangat mempengaruhi emosi kita. Badannya jadi panas, kemudian saya suruh tepuk dada. Yes! Satu dada, yes! Satu dada, yes! Saya suruh les. Jawabannya gimana? Oke, langsung jalan. Ting, 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 ting. Jadi les. Ilmu yang sangat menarik. Kenapa tidak kita lakukan? Sama persis ketika kita mau jualan, mau apa, ketika orangnya banyak komplain, negosiasi, mereka berat ini, mereka dalam emosi yang state, yang negatif. Anda bisa bimbing pakai perkataan, tapi alangkah cepatnya dia berubah kalau Anda merubah gerakannya lebih dahulu. Yuk kita berdiri dulu, kita pindah tempat. Pindah tempat, pindah situasi, pindah gerak. Negosiasinya akan berubah. Jadi itu salah satu teknik negosiasi juga. Kalau mereka dalam state atau emosi yang sedang negatif, kenapa tidak diajak pindah tempat dulu, minum dulu, makan dulu bersama, atau jalan-jalan dulu bersama, sehingga kita emosinya berbeda. Negosiasi akan jauh lebih mudah karena perasaannya berbeda atau kondisi emosinya yang berbeda. Nah, sekarang kita juga bisa menciptakan gerakan-gerakan yang membuat kita seketika menjadi semangat. Dan gerakan-gerakan tadi kita ulangi terus, sehingga menjadi power move kita. Maksudnya apa power move? Seperti orang kalau lagi mau karate, kemudian dia mau memecah balok, dia langsung mengembuskan tangan dan dengan gerakan, dengan suara tertentu, kemudian dia jadi lebih powerful, dia jadi lebih kuat. Sama persis. Kita bisa membuat gerakan-gerakan yang dramatis seperti itu tadi, atau apapun akhirnya menjadi gerakan yang sangat-sangat ringan, tapi ketika gerakan tadi kita lakukan, kita menjadi semangat kembali. Saya pribadi, misalnya, kalau saya mengalami sesuatu hal emosi yang saya kurang nyaman, saya akan cari kamar mandi. Kemudian saya akan guncang bumi di kamar mandi tadi. Ketika saya lunjak-lunjak, lunjak-lunjak begitu, dan ketika saya lunjak-lunjak, badan saya hangat. Ketika badan saya hangat, seperti sekarang saya ngomong sambil lunjak-lunjak pun, ketika saya lunjak-lunjak dan badan saya hangat, wajah saya memerah, tangan saya yang dari dingin mendadak menjadi hangat, saya menjadi lebih percaya diri. Dan biasanya saya kombinasi dengan fokus, saya bayangkan hal-hal yang zaman dulu. Saya percaya diri, saya dengarkan lagi suara-suara yang membuat saya percaya diri, saya rasakan lagi saya percaya diri, saya gunakan panca indera, saya tepuk dada saya dan saya genggam, yes, yes, yes. Dan kalau kondisi tidak memungkinkan untuk merubah emosi dengan cara seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya tepuk dada, biasanya tepuk dada dan yes. Dan itu menjadi cantolan yang kita akan belajar di CD-CD berikutnya, yang ketika kita lakukan, kita menjadi percaya diri. Sekarang, mari kita latihan. Oke, tolong berdiri semua berdiri. Oke, berdiri. Kecuali Anda yang nyetir, Anda tidak mungkin bisa berdiri. Tapi selesai ini, Anda harus melakukan tugasnya. Selesai Anda nyetir, tetap Anda harus melakukan tugasnya. Sekarang semua berdiri dengan tegak, sangat tegak. Berdiri dengan tegak, semua. Ayo, semua berdiri. Saya tahu di sana, saya melihat Anda di sana. Ayo berdiri, semua berdiri. Berdiri. Sekarang coba tes, mari kita belajar. Dan kita lakukan, kita jalan. Mari kita berjalan, kita jalan dengan sangat kuat. Oke, jalan keliling luangan, seolah-olah dengan ransel 40 kilo. Di punggung kita, sehingga bahu kita tertarik di belakang, berdiri dengan penuh percaya diri, dengan sangat-sangat semangat. Oke, berjalan, coba jalan, rasakan. Anda berdiri dengan sangat-sangat semangat seperti ini. Semangat seperti ini, coba Anda jalan, Anda gerak. Anda berdiri dengan sangat-sangat semangat. Oke, semangat, sangat-sangat semangat. Oke, sekarang berdiri dengan tegak. Saya katakan di sini, percaya atau tidak, bahwa sebetulnya orang yang loyo dengan orang yang semangat, bisa jadi selisihnya cuma 3 mili cara berdirinya gitu ya. Mari kita tes. Coba sekarang Anda berdiri dengan tegak. Anda kalau dalam seperti gini dan Anda sudah jalan dengan tegak begini. Ketika Anda berdiri dengan tegak, Anda sangat percaya diri. Oke?
Sekarang berdiri dengan lebih tegak lagi, berdiri dengan lebih tegak lagi. Sangat-sangat tegak, sangat percaya diri. 10 cm lebih tinggi, seolah-olah Anda sangat percaya diri. Anda luar biasa, Anda percaya diri, luar biasa sangat percaya diri. Oke, sekarang coba turunkan bahu Anda 3 mili. Tutup bahu Anda, dada Anda, kempesin 3 mili. Bas. Turunin sedikit. Gimana perasaannya? Mendadak hilang. Oke, sekarang berdiri tegak lagi, berdiri lagi. Sangat tegak, 10 cm lebih tinggi, sangat tinggi. Berdiri dengan tegak, sangat tegak. Kemudian sangat tegak, dalam posisi sangat percaya diri, kepala tengadah. Sekarang turunkan bahu Anda, dagu Anda, kemudian dada Anda, kempeskan 3 mili. Ada yang hilang? Ada yang hilang? Aha. Mungkin pada waktu Anda mempunyai satu perasaan yang negatif. Atau istilah saya adalah stupid state. Atau kondisi emosi yang tadi. Bisa jadi cara berdiri Anda 3 mili kurang tegak. Kalau Anda tegak 3 mili lebih tegak, sangat tegak, dan Anda kempesin sedikit, mendadak Anda kehilangan emosinya. Anda berdiri tegak lagi, Anda jadi lebih semangat. Kenapa tidak? Pada waktu Anda lagi loyo, Anda tegakkan berdiri, Anda kecil aja begitu aja, Anda akan jauh lebih semangat. Ada satu penelitian di rumah sakit jiwa di Amerika sana. Pada waktu itu ada orang yang menderita manik depresi. Maksudnya apa manik depresi? Ketika dia tertekan, entah mungkin trauma, pernah diperkosa, pernah ada tsunami, pernah tenggelam, pernah tabrak, pernah apa. Atau yang jelas dia seringkali takut dan nangis sendiri. Takut nangis sendiri. Seminggu bisa 3 kali nangis. Takut. Ya, seperti itu. Sekarang, biasanya kalau ke dokter diberi apa? Obat penenang. Pertanyaan saya, kalau diberi obat penenang, saya tidak menentang obat penenang, tapi dalam hal ini kalau kita bisa atasin melalui gerak terlebih dahulu, kenapa tidak kita tes melalui gerak kita, rubah gerak kita, karena dengan menguasai gerak kita, kita menguasai emosi kita. Di rumah sakit jiwa di California tersebut, orang yang menderita ini biasanya diberikan obat penenang. Tapi kali ini dokter mencoba mengeksperimen bahwa orang ini harus melakukan gerakan-gerakan tertentu. Dia pagi hari, dia disuruh duduk melihat matahari terbit, dan kemudian disuruh tersenyum tanpa alasan apapun. Sore hari disuruh duduk melihat matahari terbenam dan disuruh tersenyum 15 menit tanpa alasan apapun. Kalau dalam kondisi ini ada orang yang tanya, Pak, kalau seperti itu nanti dikirain seperti orang gila. Di rumah sakit jiwa mau diharapkan seperti apa? Tapi yang menarik, ketika dilakukan berturut-turut selama 14 hari tanpa diberi obat apapun, mendadak orang ini sembuh. Dia bisa menguasai emosinya, dia bisa merasa feeling so good. Mendadak ketika dia depresi, ketika dia bisa tarik senyum sendiri, mendadak dia bisa menjadi feel good, relax, nyaman, tanpa obat. Ini yang sangat-sangat menarik. Ternyata setelah diteliti, ketika orang tersenyum dengan gerakan otot tertentu, di otak kita ada reaksi kimianya. Ada hormon yang namanya endorfin, yang ketika kita tersenyum, hormon tadi kekuatannya ribuan kali lebih kuat dari morfin itu sendiri. Dan ketika kita tersenyum, hormon tadi keluar, mempengaruhi reaksi kimia, dan kita merasa feeling good dan merasa nyaman. Walaupun tanpa alasan apapun. Praktek adalah guru yang terbaik. Mari kita semua tersenyum selebar mungkin. Semua, ayo praktek senyum terlebar mungkin. Tanpa alasan apapun. Kalau Anda punya teman Anda di kanan dan di kiri, kalau Anda sedang nyetir, pamerkan senyum Anda selebar mungkin dengan sopir tetangga kanan kiri atau kepada penumpang Anda, pamerkan senyum Anda tanpa alasan. Mulai sekarang, go! Senyum selebar mungkin, mulai. Oke. Aha. Gimana perasaan Anda? Feel good? Ada yang tanya, aduh Pak, saya ini kepengen belajar semangat, pengen belajar begini, kenapa kok diajarin pengen merubah hidup, kenapa kok malah diajarin tersenyum, berdiri, lunjak-lunjak, kok seperti orang gila? Pertanyaan saya, enak mana? Anda dianggap seperti orang gila atau dianggap seperti orang waras? Aha, lebih baik Anda dianggap seperti orang gila, tapi Anda dahsyat luar biasa dan sukses luar biasa. Nah, sekarang ini PR-nya begini, dalam waktu 10 hari berturut-turut, tes, lakukan. Pada waktu Anda bangun tidur, biasanya apa yang Anda lakukan?
Oke, mungkin Anda ngolet. Kalau habis ngolet, apa yang Anda lakukan? Tidur lagi? Ya ampun, malah tidur lagi. Jangan tidur lagi. Sekarang begini, ini PR-nya. Selama 10 hari berturut-turut, begitu Anda bangun tidur, Anda lakukan yang saya minta ini. Setuju? Sudah dijawab setuju? Padahal Anda belum tahu loh saya minta apa. Aha, ini buktinya antusiasme menular. Sungguh enak kalau kita antusias dan orang lain ikut antusias seperti kita. Nah, oke, PR-nya adalah begini. Pertama kali yang pada waktu Anda lakukan, waktu Anda bangun tidur, pertama kali Anda sebelum buka mata, bahkan sebelum buka mata ketika Anda sudah mulai bangun, apa yang harus dilakukan pertama kali? Anda langsung tersenyum. Tersenyum selebar mungkin, tarik otot Anda, bibir Anda tinggi-tinggi, kemudian Anda ngolet, tarik napas panjang sambil ngolet, sambil tetap tersenyum, kemudian Anda hembuskan. Oh yes. Kemudian Anda ngolet lagi dengan tetap tersenyum. Yang kedua, kemudian Anda tersenyum dan Anda ngolet dan tersenyum dan tetap tersenyum, tarik tangan Anda ke atas, senyum dan Anda katakan, oh yes, terima kasih Tuhan, oh yes. Katakan terima kasih Tuhan dan oh yes. Oke, itu PR Anda. Tapi praktek adalah guru yang terbaik. Sekarang kita praktek. Semua pura-pura tertidur, Anda duduk senikmat mungkin, mata pejamkan. Tentu saja kecuali Anda yang nyetir, oke? Tetap buka mata, hui. Oke, tapi Anda harus lakukan juga di rumah nanti. 10 hari berturut-turut. Sekarang semua pula-pula tertidur, sangat-sangat nikmat, rileks, sangat-sangat rileks. Merem semua. Nah, sekarang Anda dalam kondisi bangun. Langsung tersenyum, semua tersenyum, praktekan, langsung tersenyum, dengan mata masih tertutup. Sekarang tarik nafas panjang semua. Tangan Anda tarik ke atas, ngolet. Sambil tetap tersenyum, dan hembuskan. Oh yes. Lagi, tarik nafas panjang sambil tetap tersenyum, sambil ngolet terus ke atas, ngolet sambil tarik nafas panjang-panjang. Katakan, terima kasih Tuhan. Oh yes. Sekarang buka mata. Gimana perasaan Anda? Jauh lebih nikmat? Oh yes, sangat jauh lebih nikmat. Saya lakukan ini setiap hari. Sudah lebih dari 5 tahun. Setiap pagi. Saya ngolet dan sambil tersenyum, saya ucapkan, terima kasih Tuhan. Oh yes. I feel so good. Saya merasa sangat nyaman. I feel so blessed. Saya merasa sangat diberkati. Dan I feel so guided. Seolah dibimbing oleh Tuhan langsung. Satu perasaan yang luar biasa nyaman. Dan seringkali apa yang saya lakukan, saya ucapkan bukan hanya ngolet terima kasih Tuhan, tapi juga terima kasih kepada istri saya, dan terima kasih kepada diri saya sendiri. Saya pegang wajah saya gosok wajah saya pipi saya gosok dada saya gosok dada saya, dan saya ucapkan terima kasih tadi. Nyaman sekali. Jadi ini mencintai Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup kita, dan mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Pesan saya satu, sebelum Anda melakukan ini, hati-hati terhadap komentar pasangan Anda. Jadi ketika saya lakukan dan kemudian pertama kali istri saya melihat saya bangun dan tersenyum-senyum, ngomong terima kasih Tuhan, dan kemudian istri saya bisa kaget. Papa, kenapa kok kamu bangun langsung senyum-senyum? Semalam mimpi basah ya? Malah dikirain mimpi basah gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini istri saya pun juga melakukan. Setiap bangun tidur, dia terima kasih Tuhan, oh yes. Dan itu membuat kita jauh lebih segar dan lebih nyaman. Sangat-sangat nikmat. Anda harus janji, lakukan 10 hari berturut-turut. Dan kalau Anda suka, lakukan selama sisa seumur hidup Anda. Ini adalah merupakan kebiasaan yang sangat baik, membuat kita merasa good, dan ketika kita merasa sangat good, atau bahkan great, merasa sangat dahsyat, hebat, nyaman, kita sepanjang hari bisa mempunyai emosi yang lebih tepat, dan ambil keputusan yang tepat, sehingga tindakan kita tepat dan hasilnya tepat. Nasib kita bisa berubah. Jadi bukan hanya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu emosi yang baik, tapi kita juga bisa mendapatkan situasi dan kondisi yang kita inginkan. Bagi Anda yang pernah mengalami bangun pagi dan suntuk, dan kemudian karena emosi yang salah, terus kemudian sepanjang hari Anda sial terus, itulah namanya Anda dalam kondisi dipengaruhi emosi yang negatif atau emosi yang tidak bermanfaat. Sebenarnya negatif juga ada manfaatnya. Nanti kita akan terus belajar. Tapi dalam hal ini, banyak sekali kita mengalami satu yang sial berkelanjutan. Salah satu obat yang paling mudah, yaitu ketika Anda sedang mengalami tantangan atau emosi yang tidak pada tempatnya, Anda ngolet dan Anda ucapkan terima kasih Tuhan. Oh yes. Lagi senyum, sambil ngolet, tarik nafas dan ngolet.
Terima kasih Tuhan. Oh yes. Seperti itu. Anda lakukan berkali-kali, semakin berat tantangan Anda, semakin berat. Ini salah satu cara merubah gerak dan merubah emosi kita ketika kita merasa lebih baik dan lebih nyaman. Dan kita bisa ambil keputusan yang lebih tepat dan hasilnya lebih tepat. Nah, sekarang tiba saatnya kita melakukan PR. Tugas kali ini, selain Anda ngolet dan kemudian ucapkan terima kasih Tuhan seperti tadi, setiap pagi selama 10 hari minimal Anda bisa lanjutkan selama sisa seumur hidupnya. Dan kemudian, kalau yang bagi nyetir, Anda masih punya PR, Anda harus berdiri, duduk, berdiri, tegak, seperti tadi. Dan kemudian Anda jalan keliling ruangan, seolah pakai ransel seberat 40 kilo di punggung Anda, dan punggung Anda tegak luar biasa. Anda rasakan jalan begini rasanya gimana? Anda suka, lakukan terus saja, begitu ya. Terus kemudian ada PR lagi, yaitu tulis di buku sukses Anda 3 gerakan yang akan Anda lakukan untuk merubah emosi Anda. Silakan, kalau gerakan tadi cukup dramatis dan cukup cepat, dan Anda merasa perubahan emosinya terjadi seketika, kenapa tidak? Silakan, misalnya kalau saya mengalami misalkan duduk, berdiri, dan tegak. Dan duduk, berdiri, dan tegak. Termasuk cara merubah gerak aja bisa merubah emosi Anda. Saya berikan beberapa contoh misalnya. Saya punya pasien, ketika dia menderita depresi, sangat-sangat depresi, teringat masa lalu terus, dia pernah ditipu orang dalam bisnis, ketika sedih, waduh aku nih begini sedih, dan dia sampai akhirnya sakit jantung, jantungnya di ring, sampai di ring 2, ditiup balon, segala macam seperti itu tadi. Apa yang saya ajarkan salah satunya? Salah satunya apa? Saya ajarkan untuk menguasai emosi. Begitu dia ingat masa lalunya, saya bilang, ngomong, itu dulu. Dan kalau dia lakukan kondisi depresi, saya suruh pergi ke kamar mandi, saya suruh cari cermin. Kemudian saya ngomong, itu dulu. Kemudian saya suruh ngomong dengan gila. Di WC umum juga boleh ngomong, itu dulu. Ngomong ke wajahnya, pakai suara, dan wajahnya saya buat pletat-pletot, suruh tidak karu-karuan. Oke, mari kita praktek semua. Semua praktek semua, wajahnya pletat-pletot. Melet-melet, matanya kedip-kedip, matanya tarik gini. Buat wajah Anda yang paling jelek. Oke, semua. Semua yang dengarkan langsung praktek. Semua. Aha, apa yang jadi? Anda menjadi geli. Anda menjadi lucu. Aha, perubahan seketika terhadap perasaan Anda. Tidak peduli situasinya apapun, Anda harus tulis kira-kira gerakan apa yang Anda rasakan sendiri, bermanfaat merubah emosi Anda. Seperti saya, lunjak-lunjak di kamar mandi, go, tepuk dada, yes. Kadang kalau saya dramatis sekali dalam kondisi agak tertekan, apa yang saya lakukan? Saya sepedaan siang hari. Saya lari siang-siang jam 12 siang juga saya sepedaan. Itu adalah salah satu sarana saya untuk merubah emosi saya. Saya pernah sepedaan siang hari, begitu sepedaan siang hari, dan saya melakukan incantation. Anda akan belajar incantation nanti. Saya ngomong tiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Dan saya berpapasan dengan teman saya naik mobil, saya naik sepeda jam siang hari. Kemudian dia buka jendela, dia ngomong, hei gila, jam 12 siang sepedaan, gila, hoi. Dia belum tahu, itu adalah salah satu ilmu saya, menguasai perasaan saya. Olahraga sangat baik, Anda suka badminton, Anda teriakkan, Anda begini, itu sangat-sangat bagus sekali untuk menguasai emosi Anda. Anda tenis, Anda lari pagi, berenang, ini benar-benar merubah emosi Anda akan jauh lebih baik. Seperti saya, misalnya, pada waktu rekaman ini, saya berdiri, bahkan saya lunjak-lunjak, saya seringkali gini untuk pump up semangat saya. Inilah yang terjadi. Ketika Anda ikut di seminar-seminar saya, kenapa orang yang ikut di seminar saya dan sangat-sangat semangat? Karena kita pengaruhi gerak Anda juga. Kita lunjak-lunjak bersama, kita pijit-pijitan, kita menari bersama, kita gila-gilaan bersama. Jadi kita feeling good. Dan ketika feeling good, kita belajarnya jauh lebih cepat dan ambil keputusan yang tepat jauh lebih cepat. Oke, ini PR-nya. Tulis 3 gerakan minimal
Entah Anda mau lunja-lunja, Anda mau merubah wajah pletot-pletot, Anda tersenyum dulu, terapi tersenyum dulu, tarik napas panjang-panjang, Anda lari, Anda sprint, Anda tenis meja, Anda badminton, Anda sit up, Anda push up. Ketika Anda emosi negatif, apa gerakan yang harus Anda lakukan? Lari cepat 3 menit, bolak-balik, boleh. Kemudian jalan cepat juga boleh. Nah, apapun gerakan apa yang Anda harus lakukan, minimal tulis 3 ketika Anda, atau duduk berdiri juga bisa. Anda rusak polanya, duduk berdiri dengan tegak, atau hanya dengan berdiri tegak aja seketika, atau tersenyum aja gitu. Silahkan tulis 3, minimal 3, dan Anda praktekkan pada waktu Anda mengalami satu gangguan perasaan atau emosi yang salah atau EO state Anda lakukan sehingga Anda kembali kepada power move Anda, satu gerakan yang membuat Anda jadi sangat-sangat semangat. Lakukan, tulis, dan praktekkan. Lihat bagaimana hidup Anda berubah dengan sangat-sangat cepat. Pasti bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com.